Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milton, saya Cybersecurity Sales Specialist dari Cisco Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan sharing mengenai Cisco Secure Access by Duo. Jadi kalau kita simplify apa sih ini Duo ini? Nah, Duo ini adalah multi-factor authentication. Tapi Duo bukan hanya sekedar multi-factor authentication, Duo juga menawarkan advanced multi-factor authentication. Apa saja yang ditawarkan oleh Duo, capability apa yang ditawarkan oleh Duo, mari kita bahas di presentasi selanjutnya. Oke, jadi sebelum saya sharing mengenai Duo multi-factor authentication, mari kita lihat dulu seperti apa sih IT landscape sekarang ini dan seperti apa yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita melihat pada gambar di tengah ini bahwa semuanya bekerja secara centralized. Kita datang ke kantor jam 8 pagi, kita bekerja dari kantor, jam 5 kemudian kita pulang, istirahat, dan begitu seterusnya untuk besokannya. Tetapi di sekarang ini kita melihat bahwa semakin banyak remote user. Di masa pandemik sekarang, hampir semua orang bekerja dari rumah. Nah, kemudian dengan remote user tersebut juga diiringi dengan meningkatnya penggunaan personal atau mobile device, maupun juga IoT device. Di rumah kita masing-masing paling enggak saya yakin paling enggak ada satu perangkat IoT device. Contohnya apa? CCTV atau mungkin smart TV. Kemudian penggunaan cloud-based application. Siapa di antara kita yang tidak menggunakan cloud dewasa ini? Saya yakin 99% kita menggunakan cloud. Contoh paling simpel, ketika kita menggunakan Android, tentunya kita menggunakan cloud dari Google untuk menyimpan kontak name-nya kita, settingan handphonenya kita, dan segala macam. Demikian halnya juga ketika kita menggunakan perangkat Apple. Kemudian juga meningkatnya hybrid infrastruktur. Kita tidak lagi berfokus kepada on-prem data center. Kita sudah mulai mengutilize penggunaan IaaS, SaaS, PaaS, dan seterusnya. Nah, tetapi dengan adanya shifting terhadap IT landscape tersebut, ini juga menimbulkan potensi-potensi threat yang baru. Salah satunya kalau berdasarkan database-nya kita, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cisco, kita melihat bahwa 81% attack itu sekarang menargetkan identitas. Kita melihat banyak sekali informasi atau kita sering mendengar, wah Facebook saya dihack, Instagram saya dihack. Apa yang ditargetkan sekarang ini? Identitasnya. Kemudian selain itu 54% attack tersebut sekarang menargetkan aplikasi-aplikasi. Kita lihat beberapa waktu lalu aplikasi-aplikasi e-commerce di Indonesia banyak yang menjadi target dari cyber attack. Dan kemudian penggunaan device, mobile device, ini juga menjadi salah satu target attack. Kenapa? Karena biasanya kita menyimpan berbagai macam informasi penting di mobile device-nya kita. Kita menyimpan password di mobile device-nya kita menyimpan data kredit card di aplikasi-aplikasi yang ada di mobile device-nya kita. Nah, ini menjadi salah satu threat landscape yang baru yang datang dari new IT landscape tersebut. Kalau kita bicara secure access terhadap device, maka kita harus memiliki tiga fokus hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa melindungi terhadap potensi-potensi breach. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan visibility terhadap indikasi-indikasi adanya breach atau adanya attack. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana caranya kita bisa mereduce attack surface-nya itu. Mereduce attack surface-nya itu artinya bagaimana kita bisa mengurangi kesempatan-kesempatan oleh cyber attacker atau para kriminal, cyber kriminal untuk melancarkan attack terhadap kita, terhadap aplikasinya kita, terhadap identity-nya kita maupun device-device-nya kita. Nah, untuk itu Cisco memperkenalkan Duo yang merupakan tools untuk multi-factor authentication. Nah, Duo merupakan, kita sebut sebagai Duo ini merupakan the most secure dan the most easiest multi-factor authentication. Kenapa disebut seperti itu? Karena kita untuk enrollment-nya kita bisa lakukan dengan sangat cepat. Kita tinggal masuk ke Android Play Store, kita bisa masuk ke iOS Play Store, iOS Store gitu ya. Kita bisa download aplikasi Duo dari sana. Kemudian kita bisa integrasikan dengan sangat cepat ke dalam aplikasi-aplikasi kita, baik itu yang ada di on-prem maupun cloud-based application. Ketika saya ingin mengintegrasikan Duo dengan Facebook misalkan, jadi instead of hanya memasukkan username dan password ketika saya mengakses Facebook, saya juga akan di-challenge oleh multi-factor authentication.
Kita bisa lakukan hal tersebut dengan sangat mudah. Saya tinggal masuk ke Facebook, download Duo, kemudian scan barcode-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti di layar. Ketika saya mau akses Facebook, instead of hanya masukin username dan password, saya akan di-challenge oleh multi-factor authentication. Bisa dengan yes atau no, approve atau not approve, atau kita bisa masukkan kode. Sangat mudah sekali dan bisa dimanfaatkan, bisa dilakukan oleh orang yang paling awam sekalipun terhadap teknologi informasi. Nah, kemudian kenapa disebut bahwa Duo ini juga paling secure? Nah, Duo bisa diintegrasikan dengan berbagai macam, atau delivery-nya untuk multifactor authentication itu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Kita bisa melakukan opsi push, kita bisa mengintegrasikan dengan perangkat-perangkat smartwatch misalkan, kita bisa mengintegrasikan dengan telepon atau soft token, atau kita bisa menggunakan hardware token, misalkan YubiKey dan segala macam. Bahkan bisa diintegrasikan dengan biometrik sidik jari. Jadi kita tidak perlu harus mengetikkan 6 digit angka atau 10 digit token dan segala macam. Kita cukup dengan menggunakan fingerprint yang kita miliki. Jadi sangat simple tapi sangat secure. Nah, kemudian Duo juga disupport oleh berbagai, juga menyediakan solusi yang akan menyediakan proteksi atau sesuai dengan regulasi atau compliance yang sudah menjadi standar dunia. Di antaranya adalah PCI. PCI ini pada umumnya digunakan oleh financial institution. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pembayaran dengan aman. Nah, Duo akan menyediakan compliance untuk PCI. Begitu juga dengan NIST yang merupakan standar dari US government, atau GDPR, HIPAA, dan seterusnya. Dan kemudian Duo bisa diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi. Tidak hanya aplikasi yang berbasis cloud, tetapi juga aplikasi-aplikasi yang bersifat on-prem. Kalau saya menggunakan VPN, ketika saya ingin mengakses resource-resource yang ada di kantor, kemudian saya ingin mengintegrasikan multi-factor authentication, Duo bisa diintegrasikan dengan sangat mudah ke berbagai macam brand. Bukan hanya Cisco, termasuk juga non-Cisco. Saya menggunakan VPN katakanlah dari PulseSecure, atau dari Citrix, dari Juniper, maka saya bisa integrasikan Duo dengan sangat mudah. Jadi Duo itu bersifat vendor agnostik dan bisa diintegrasikan untuk berbagai macam aplikasi, cloud, ataupun on-prem. Apa yang tadi saya katakan bahwa Duo menyediakan proteksi yang lebih dari sekedar multi-factor authentication. Nah, salah satunya itu adalah device trust. Apa yang dimaksud dengan device trust? Jadi kalau pada umumnya kita memiliki tools untuk multi-factor authentication hanya menyediakan capability sekedar multi-factor authentication. Nah, Duo bisa menyediakan capability untuk melakukan pengecekan terhadap device yang kita gunakan. Apakah device yang saya gunakan ini terupdate atau tidak? Apakah browser yang saya gunakan ini merupakan browser yang paling baru atau tidak? Apakah saya memiliki antivirus atau tidak? Nah, tujuannya buat apa? Dengan demikian, di luar dari multi-factor authentication capability, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap device yang kita gunakan. Kita bisa memastikan bahwa device yang kita gunakan sudah aman, sudah secure, sudah sesuai dengan policy yang kita miliki. Dan kemudian, kalau kita bisa melakukan pengecekan terhadap device-nya kita, apa yang kita bisa dapatkan? Kita bisa tahu kalau misalkan ada device-device yang compromise. Wah, ternyata handphone, laptop yang digunakan oleh Milton ini tidak pernah diupdate antivirusnya, tidak pernah diupdate browsernya. Kalau misalkan tidak pernah diupdate browsernya, maka kita ternyata ini ada security breach, potensi security breach-nya. Kemungkinan akan ada compromise data. Nah, kita bisa dapatkan informasi tersebut dengan menggunakan Duo. Jadi, multi-factor authentication, kemudian ada device checking atau device posturing. Dan kemudian kita juga bisa mendapatkan visibility terhadap apa yang ada di device-nya kita. Oh, ternyata handphone yang digunakan oleh Milton itu menggunakan Android, tetapi Android-nya itu menggunakan Android 10. Nah, belum menggunakan Android 11 misalkan. Di dalamnya dia menggunakan ada Chrome, dia ada aplikasi A, B, C, D, E. Nah, jadi kita bisa dapatkan informasi-informasi ini, visibility ini. Dengan mengetahui visibility atau dia bisa mendapatkan informasi dari device yang kita gunakan, maka kita bisa membuat policy, bisa membuat rule terhadap device tersebut. Kemudian kita bisa juga melakukan posturing tanpa harus menggunakan MDM atau IMM. Atau
Kalau kita mau melakukan integrasi dengan MDM atau IMM, juga sangat dimungkinkan. Kemudian, kita juga bisa mengintegrasikan dengan endpoint protection. Misalkan AMP for endpoint. Tujuannya buat apa? Jadi dia akan melakukan pengecekan, melakukan scanning terhadap device yang kita gunakan sebelum diizinkan untuk mengakses resource yang akan kita akses. Misalkan saya ingin membuka Office 365. Saya masukkan username, saya masukkan password, kemudian saya akan di-challenge oleh multi-factor authentication dari Duo. Tetapi sebelum memberikan akses ke Office 365, maka Duo tersebut akan melakukan pengecekan dulu dengan berintegrasi dengan endpoint protection, dia akan melakukan pengecekan terhadap device-nya. Kalau device yang saya gunakan bersih dari malware, maka saya akan diizinkan untuk mengakses Office 365. Bagaimana jika tidak? Jika ternyata device yang saya gunakan memiliki malware, maka itu harus di-clean up dulu dan saya tidak diperbolehkan untuk mengakses Office 365. Nah, dengan demikian kita bisa memastikan bahwa resource-nya kita itu akan tetap aman. Kita akan terhindar dari kemungkinan compromise. Kita akan terhindar dari kemungkinan terjadinya data breach terhadap resource-resource yang kita miliki. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Dari sisi administrator, apa yang saya bisa dapatkan? Administrator yang memanage Duo untuk satu organisasi, dia bisa mendapatkan profile dari seluruh device yang digunakan oleh employees yang menggunakan Duo. Kita bisa lihat, wah, ternyata ada Mac OS semuanya ini udah comply. Kita lihat warna hijau di sini. Ternyata ada perangkat-perangkat yang tidak comply dengan menggunakan warna orange di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana posturing dari employees-nya kita yang mengakses resource-resource yang kita miliki. Dengan demikian kita bisa tahu potensi risknya seperti apa. Kalau kita bisa tahu potensi risknya, kita bisa manage apa yang harus saya lakukan. Saya bisa memanage risiko tersebut. Nah, ini contoh bagaimana Duo bisa melakukan posturing. Apa saja yang bisa didapatkan dari Duo? Kita bisa lihat, kita bisa dapatkan informasi, apakah device yang saya gunakan ini manage atau tidak manage. Apakah dia terupdate antivirus OS-nya atau enggak? Apakah dia memiliki antivirus atau enggak? Punya firewall atau enggak? Apakah dia di-encrypt atau tidak? Dan seterusnya. Masih banyak fitur-fitur lain yang kita bisa tampilkan dengan menggunakan posturing dari Duo. Nah, kemudian bagaimana Duo terintegrasi dengan endpoint protection. Contohnya, atau misalkan kita sebut sebagai antivirus, pada umumnya kita sebut di market seperti itu. Nah, bagaimana Duo misalkan terintegrasi dengan Cisco AMP for Endpoint atau yang kita kenal sebagai Cisco Secure Endpoint. Jadi kalau misalkan device yang saya gunakan terkontaminasi malware, maka saya tidak diizinkan untuk mengakses resource yang saya tuju. Kalau misalkan device saya clean, maka saya diperbolehkan mengakses resource tersebut. Dan kemudian Duo juga bisa dideploy atau bisa diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi. Tidak hanya aplikasi-aplikasi yang ada di cloud, termasuk juga aplikasi-aplikasi yang ada di on-prem. Kalau saya punya in-house application, bagaimana saya bisa mengintegrasikan Duo? Apakah Duo support hal tersebut? Jawabannya yes. Duo akan support aplikasi-aplikasi on-prem maupun cloud-based application. Dan kemudian dengan demikian kita juga bisa punya informasi ini. Tadi kita melakukan posturing, kita bisa tahu apa sih kira-kira potensi risknya, kira-kira di mana sih yang harus kita manage risknya, apa yang harus saya lakukan. Nah, kita bisa memonitor seluruh akses-akses dari employee-nya kita ketika dia mengakses resource tersebut dengan mengintegrasikan terhadap Duo application. Nah, ini bagaimana contohnya Duo bisa diintegrasikan terhadap aplikasi in-house. Jadi kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi in-house tersebut dengan menggunakan Duo Network Gateway. Kemudian ini adalah gambaran secara garis besar bahwa Duo bisa diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi. Web-based application, Unix application, cloud-based application, Microsoft application. Poin yang mau disampaikan di sini adalah bahwa Duo bersifat vendor agnostik. Tidak hanya bekerja terhadap perangkat-perangkat Cisco, tidak hanya bekerja untuk perangkat-perangkat aplikasi-aplikasi yang berbasis cloud, tetapi any kind of vendor. Jadi kita bisa lihat berbagai macam vendor yang terdapat pada slide ini. Dan kemudian Duo juga bisa mensupport atau bisa terintegrasi natively dengan aplikasi-aplikasi cloud. Nah, yang paling menarik lagi apa? Bahwa Duo come up dengan Cisco Secure X. Duo sudah terintegrasi dengan Cisco Secure X. Cisco Secure X merupakan cloud native platform
yang mengintegrasikan perangkat-perangkat security yang kita miliki. Kemudian setelah kita mengintegrasikan perangkat-perangkat tersebut, kita bisa mendapatkan single dashboard terhadap seluruh security event yang kita miliki, security incident yang kita miliki. Dan kemudian kita bisa membuat workflow, kita bisa membuat orchestration, kita bisa membuat automation terhadap security event tersebut. Dan kemudian kalau misalkan bagaimana integrasinya? Ketika saya mau mengakses SecureX, maka saya bisa mengintegrasikan akses saya ke dashboard SecureX dengan menggunakan Duo. Saya juga bisa mendapatkan visibility siapa saja yang mengakses kepada Duo. Saya bisa mengenable workflow dengan mengintegrasikan kepada Duo. Jadi ketika sebelum workflow tersebut dieksekusi, maka saya harus approve dulu dengan menggunakan Duo. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai Duo. Saya akan tampilkan sedikit demo mengenai Duo. Untuk demo Duo, kita boleh masuk ke demo.duo.com. Kemudian kita bisa lihat di sini berbagai macam opsi-opsi demo yang kita mau tampilkan. Saya ambil contoh bagaimana Duo itu bisa dijalankan dengan menggunakan atau diintegrasikan dengan VPN remote access. Saya ambil contoh di sini Cisco AnyConnect Client. Saya klik di Cisco AnyConnect Client. Saya buka demonya. Nah, saya ambil contoh bagaimana kita bisa menjalankan Duo ketika dia menggunakan auto push. Oke. Nah, ini bayangkan ini adalah laptop yang saya gunakan. Saya memiliki aplikasi AnyConnect untuk melakukan remote access. Saya klik di aplikasi AnyConnect tersebut, maka saya akan diminta untuk masuk ke tunnelnya, akan connect ke tunnelnya. Saya klik connect, saya masukkan username, saya masukkan password, kemudian saya klik OK. Nah, kemudian di handphone saya yang sudah terinstall aplikasi Duo yang tadi saya download dari App Store, baik itu dari Google Play Store ataupun dari iOS App Store, kemudian saya muncul pop-up di sini, apa yang perlu saya lakukan adalah approve atau deny. Sangat simple sekali, sangat mudah sekali. Ketika saya approve, apa yang terjadi? Maka saya akan masuk ke VPN, saya akan di-allow untuk connect VPN, kemudian saya akan bisa masuk ke internal website atau intranet dari organisasi yang saya miliki. Nah, contoh demo yang lainnya, saya ambil satu demo lagi sebagai contoh, bagaimana kita bisa menjalankan Duo push. Nah, kita lihat di sini. Saya buka sebentar aplikasinya. Nah, saya ingin membuka aplikasi Office 365 atau Outlook. Nah, saya masukkan username, saya masukkan passwordnya. Nah, biasanya sebelum menggunakan multi-factor authentication, tentunya saya tinggal sign in, maka saya akan bisa membuka Outlook saya. Tetapi, ketika Outlook sudah terintegrasi dengan Duo, yang which is Outlook adalah cloud-based application, sementara tadi itu AnyConnect merupakan on-prem ya, integrasi dengan head-end VPN gitu ya. Nah, ketika saya klik sign in, apa yang muncul selanjutnya? Saya akan di-challenge. Apakah saya akan push? Apakah saya akan menggunakan call me? Apakah saya akan menggunakan passcode? Atau ketika saya menggunakan YubiKey yang sudah terintegrasi dengan Duo, saya bisa tinggal plug in YubiKey tersebut ke laptopnya saya. Maka dia akan bisa diintegrasikan dengan Duo. Let's say saya ambil contoh push. Saya klik push di sini. Kemudian di handphone saya yang sudah keinstall aplikasi Duo, itu akan muncul pop-up seperti ini. Apa yang saya mau lakukan? Oh, tinggal saya approve atau deny. Ketika saya approve, maka saya akan bisa masuk ke Office 365 saya, masuk ke Outlook saya. Nah, demikian kurang lebih presentasi dan demo dari Duo. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Duo, boleh masuk ke www.duo.com. Atau untuk demo, bisa masuk ke demo.duo.com. Sekian dan terima kasih.